Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kuliah statistika, kita ada beberapa bab yang akan dipelajari. Yang untuk pertama ini, kita akan belajar tentang statistika, deskripsi, dan eksplorasi ya. Nah, saya langsung saja masuk ke materinya untuk hari ini. Statistika, deskripsi, dan eksplorasi ini merupakan teknik penyajian dan peringkasan data sehingga menjadi informasi yang mudah dipahami. Jadi intinya kalau kalian menggunakan salah satu metode statistika deskripsi atau eksplorasi, maka tujuan dari analisis data kalian itu hanya berupa penyajian data saja atau peringkasan data saja, sehingga dari hasil penyajian dan peringkasan data tadi, kalian mendapatkan informasi yang lebih mudah dipahami. Oke. Untuk teknik penyajian data, nanti itu ada dua, bisa berupa tabel, bisa berupa grafik. Sedangkan untuk peringkasan data, nanti kita akan belajar juga dua jenis peringkasan data. Yang pertama yaitu ukuran pemusatan, yang kedua ukuran penyebaran. Ya. Nah, ini adalah tujuan dan manfaat dari statistika deskriptif dan eksplorasi ya. Jadi manfaat dari statistika deskripsi dan eksplorasi itu adalah menyajikan gambaran umum perilaku data yang dimiliki. Yang kedua, untuk deskripsi data dan eksplorasi data, itu biasanya dilakukan di awal proses analisis data. Nah, jadi nanti kalau kalian punya data, kalian ingin melakukan analisis terhadap data yang kalian punya, di awal sebelum melakukan pengolahan data secara inferensial nanti seperti melakukan pengujian ya, maka kalian selalu harus melakukan deskripsi data awal dulu atau mengeksplorasi data awal kalian. Nah, ini adalah beberapa tujuan dari deskripsi data atau eksplorasi. Yang pertama, dapat memberikan informasi yang cepat terhadap data yang kalian punya. Jadi kalau misalkan kalian pengen mendapatkan informasi dengan cepat, nah di tahapan awal itu kalian cukup menggunakan statistika deskripsi ya, atau eksplorasi. Yang kedua, tujuan dari deskripsi data yaitu untuk mendapatkan informasi apakah ada keberadaan data dengan karakteristik aneh. Maksud karakteristik aneh ini adalah data yang berbeda dari yang lain. Contohnya seperti ini. Misalkan saya ingin melakukan penelitian, contohnya berat badan aja yang gampang ya. Saya ingin melakukan penelitian berat badan mahasiswa di kelas tambang 2A. Nah, saya lakukan pengukuran terhadap masing-masing mahasiswa di
tambang kelas 2A ini. Setelah itu, saya dapatkan data di antara kalian yang 30 orang, ternyata ada 1 orang yang memiliki berat badannya itu over. So, misalkan 200 kg. Sedangkan kalian yang lain itu rata-rata berat badannya hanya 60 kg misalkan. Berarti anak yang memiliki berat badan yang 200 kg tadi, yang 1 orang tadi, itulah yang dinamakan data dengan karakteristik aneh. Jadi dia berbeda dari yang lain. Yang lain rata-ratanya cuma 60, 59, 58, 61. Jadi rentang rata-ratanya cuma 60, tapi ada 1 anak yang punya berat badan 200 kg. Maka yang 200 kg tadi itu yang dinamakan data dengan karakteristik aneh. Nah, tujuan yang ketiga yaitu untuk memperoleh informasi yang berguna bagi proses analisis selanjutnya. Nah, itu tadi yang saya bilang, sebelum melakukan analisis data yang lebih advance lagi, seperti statistika inferensia, seperti melakukan uji. Nah, itu sebelumnya kalian harus melakukan yang namanya statistika deskripsi dulu untuk tahapan awal, di mana informasi yang kita peroleh dari statistika deskripsi ini nanti dapat kita gunakan untuk proses analisis selanjutnya, memilih metode apa yang paling cocok selanjutnya, seperti itu. Nah, untuk penyajian data, tadi kan statistika ala deskripsi dan eksplorasi itu bisa 2, yaitu teknik penyajian data dan peringkasan data ya. Nah, untuk teknik penyajian data, tadi bisa menggunakan tabel dan bisa menggunakan grafik. Nah, untuk penyajian data, kita bahas di slide ini adalah tentang penyajian data ya. Di mana penyajian data itu bisa dalam bentuk tabel, bisa dalam bentuk grafik tadi. Nah, untuk penyajian data, jika data kalian dalam bentuk kualitatif atau kuantitatif, kalian bisa menggunakan tabel. Jadi kalau misalnya kalian ingin menyajikan data kalian dalam bentuk tabel, data kalian kualitatif, atau data kalian kuantitatif, kalian bisa menggunakan tabel. Jadi tabel itu bisa digunakan untuk jenis data apapun ya. Udah tahu ya apa data kualitatif dan kuantitatif? Jadi kalau kalian bicara tentang data kualitatif itu adalah data yang tidak berbentuk angka datanya. Sedangkan data kuantitatif itu adalah data yang berupa angka. Jadi kalau data kualitatif itu contohnya apa? Contohnya data tingkat pendidikan. Kalian punya objek misalkan atau sampel ada 20 orang. Dan 20 orang itu diketahui tingkat pendidikannya. Tingkat pendidikan itu kan ada dari SD, SMP, SMA, S1, S2, dan S3. Ya. Nah, berarti datanya kan tidak dalam bentuk angka. Misalkan objek pertama itu tingkat pendidikannya sampai SD saja. Objek kedua
sampai S2, objek ketiga sampai S1, keempat sampai SMA tingkat pendidikannya. Nah, data yang berupa tingkat pendidikan tadi, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, itu kan tidak dalam bentuk angka. Nah, data itu dinamakan data kualitatif. Contoh yang lain apa? Contohnya adalah data kepuasan pelanggan. Jadi kalau kalian bicara tentang kepuasan pelanggan, ada biasanya yang ngasih kuesioner-kuesioner ya, apakah dia puas tentang pelayanannya, kan itu pilihannya puas dan tidak puas atau sangat puas sekali. Nah, datanya berarti dalam bentuk data kualitatif nanti, bukan dalam bentuk kuantitatif. Nah, sedangkan kalau yang kuantitatif, datanya dalam bentuk angka, contohnya seperti data berat badan tadi. Nah, berat badan mahasiswa di kelas tambang saya ukur, dan saya dapatkan berat badan 30 orang, karena kan dalam satu kelas 30 orang. Berat badannya itu kan dalam bentuk angka semua, ada yang 40, 45, 60, 61, 58, 59. Nah, itu adalah data kuantitatif. Contoh data kuantitatif, ya. Nah, kalau data kalian ingin menyajikan data kalian itu data kualitatif maupun kuantitatif, kalian bisa menggunakan tabel. Ya. Nah, pada saat kalian ingin menyajikan data dalam bentuk gambar atau grafik, dan data kalian adalah kualitatif, hanya dua yang dapat kalian gunakan, yaitu pie chart dan bar chart. Sedangkan kalau data kalian kuantitatif, maka kalau kalian ingin menyajikan data dalam bentuk gambar atau grafik, kalian bisa menggunakan histogram atau menggunakan diagram dahan daun atau menggunakan diagram kotak garis atau menggunakan plot garis atau menggunakan scatter plot. Jadi poinnya di sini pada saat kalian punya data kualitatif ataupun kuantitatif, kalau kalian ingin menyajikan data dalam bentuk tabel, itu bisa berlaku untuk data kualitatif dan kuantitatif. Tapi kalau data kalian kualitatif, kalian ingin menyajikan data dalam bentuk gambar atau grafik, hanya dua pilihannya, antara pie chart dan bar chart. Sedangkan kalau misalkan data kalian kuantitatif, kalau kalian ingin menyajikan data, kalian bisa pilih 5 di antaranya. Bisa menggunakan histogram, diagram dahan daun, diagram kotak garis, plot garis, dan scatter plot. Seperti itu ya. Saya next. Nah, ini untuk penyajian data jika data kalian kualitatif. Jadi kalau kualitatif tadi bentuknya bisa bentuk tabel, kalau menggunakan tabel, bisa menggunakan grafik, dan grafiknya hanya dua. Kalian hanya bisa menggunakan pie chart atau bar chart ya. Nah, untuk tabel apa yang bisa kalian gunakan kalau data kalian adalah kuantitatif, yaitu hanya dua tabel yang bisa kalian gunakan. Menggunakan tabel frekuensi atau menggunakan tabulasi silang. Sedangkan kalau grafik bisa menggunakan pie chart dan bar chart. Sedangkan untuk pie chart dan bar chart ini bisa di software itu bisa tersedia, ada yang 3G-nya, ada yang multiple bar chart-nya juga ya. Jadi macam-macam jenisnya. Tapi poinnya di sini tetap kelas bar chart dan pie chart. Nah, untuk tabel frekuensi, kalau kalian ingin menyajikan data kualitatif atau data yang tidak dalam bentuk angka, ya, tabel yang kalian gunakan bisa menggunakan tabel frekuensi atau tabel
tabulasi silang atau cross tabulation ya. Nah, untuk tabel frekuensi sendiri, sajian data kualitatifnya dalam bentuk frekuensi biasanya. Nah, jika jumlah data mencukupi, maka bisa juga untuk sajian datanya selain dalam bentuk frekuensi, juga bisa dalam bentuk persentase. Jadi, tabel frekuensi untuk data kualitatif itu bisa dalam bentuk frekuensi, bisa dalam bentuk persentase ya. Nah, yang kedua, menggunakan tabulasi silang atau cross tabulasi. Tabulasi silang atau cross tabulasi ini spesial ya. Dia bisa digunakan untuk melihat distribusi dari dua data kategorik atau lebih. Jadi, tabulasi silang ini digunakan untuk data kalian yang lebih dari satu data. Misalkan kalian punya dua data. Yang pertama adalah tingkat pendidikan. Yang kedua adalah data jenis kelamin. Kalian ingin menggabungkan dua data ini menjadi satu tabel, dan kebetulan datanya adalah data kategorik kedua-duanya, yaitu golongan dari kualitatif, data kualitatif. Kategorik berarti tidak dalam bentuk angka ya, jadi dia masuk kualitatif, maka kalian bisa menggunakan yang namanya tabulasi silang atau cross tabulasi. Nanti saya berikan contoh bagaimana bentuk tabel frekuensi dan tabulasi silangnya ya. Nah, untuk tabulasi silang itu ada bisa berupa persentase baris, bentuknya dalam bentuk persentase kolom dan persentase total. Sesuai dengan kebutuhan ya, jadi tidak masalah. Nah, contoh tabel frekuensi dan tabel tabulasi atau cross tabulasi itu di slide ini berikutnya. Ini adalah bentuk dari tabel frekuensi. Nah, tabel frekuensi itu ada judul daftar tabel, judul kolom, dan ada badan daftar. Seperti ini bentuknya. Nah, ini contohnya. Ini adalah data transportasi yang digunakan. Nah, jadi ada 3 transportasi yang digunakan, yaitu kendaraan sendiri, jalan kaki, dan kendaraan umum. Nah, ini masing-masing frekuensinya. Frekuensi untuk yang memiliki kendaraan sendiri itu 35 orang, yang jalan kaki itu 14 orang, dan yang kendaraan umum, menggunakan kendaraan umum ada 82 orang. Tadi saya sudah jelaskan untuk tabel frekuensi, selain dia berbentuk frekuensi, juga bisa dalam bentuk persentase. Nah, ini bentuk persentasenya. Oke. Nah, ini contohnya. Nah, ini ada beberapa contoh tabel frekuensi, dan yang terakhir, tabel yang ketiga ini adalah contoh tabel tabulasi silang ya. Nah, ini adalah data rekapitulasi menurut agama. Jadi saya punya data agama. Saya ada data rekapitulasi menurut seks atau gendernya atau jenis kelaminnya. Nah, yang terakhir, yang ketiga, ini adalah gabungan atau tabel tabulasi silang dari kedua data ini yang di atas. Oke. Kalau kalian lihat, untuk rekapitulasi menurut agama, agama itu ada 5 jenis di sini kebetulan. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha ya. Nah, agama Islam, frekuensi yang menganut agama Islam itu ada 13 orang. Cara membacanya seperti ini ya.
Yang menganut agama Kristen ada 4 orang, Katolik ada 2 orang, Hindu ada 1 orang, Buddha ada 1 orang. Nah, ini persentasenya. Jadi bisa kita masukkan juga data persentase dari frekuensi-frekuensinya ya. Ini 61,9% untuk agama Islam, persentase yang menganut agama Kristen ada 19,5%, 19,05% ya. Yang menganut agama Katolik itu ada 9,52%, Hindu 4,76%, Buddha 4,76% ya. Nah, untuk jenis kelamin, seks atau gender, ini rekapitulasinya. Laki-laki ada 12 orang, persentasenya adalah 57,14 orang, untuk perempuan ada 9 orang, dengan persentase 42,86 orang. Oke. Nah, kalau ingin menggabungkan dua data yang berbentuk kategorik atau dua data kualitatif menjadi satu tabel, kalian bisa menggunakan yang namanya cross tabulasi atau tabulasi silang. Nah, bentuknya seperti yang ketiga ini tabelnya. Ini adalah agama, ini data yang pertama agama di atas, ada Buddha, Hindu, Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Islam, Katolik, Kristen. Gender, seks atau jenis kelaminnya laki-laki dan perempuan. Nah, kalian bisa buat seperti ini. Laki-laki yang menganut agama Buddha itu ada 1 orang. Laki-laki yang menganut agama Hindu tidak ada. Laki-laki yang menganut agama Islam ada 9 orang. Laki-laki yang menganut agama Katolik ada 1 orang. Laki-laki yang menganut agama Kristen ada 1 orang. Total laki-laki semua adalah 12 orang. Total yang perempuan ada 9 orang. Berapakah jumlah perempuan yang menganut agama Islam? Itu ada 4 orang. Berapakah total yang menganut agama Islam? Itu adalah 13 orang. Berapakah total yang menganut agama Kristen? Itu ada 4 orang. Berapakah total data semua? Itu adalah 21 orang. Seperti itu ya. Kalau kalian lihat perbandingan antara tabel frekuensi dengan tabel tabulasi silang atau cross tabulation, di dalam tabel frekuensi tidak ada baris atau kolom total. Tetapi di dalam tabel cross tabulasi atau tabulasi silang ada kolom total dan baris total. Itu perbedaannya ya. Saya next. Nah, ini adalah pie chart. Tadi penyajian data itu bisa dalam bentuk grafik, bisa dalam bentuk tabel ya. Di mana kalau kalian menggunakan tabel bisa digunakan untuk data kualitatif dan kuantitatif. Sedangkan kalau kalian menggunakan teknik penyajian data yang dalam bentuk gambar atau grafik, itu ada perbedaan antara data kualitatif dan kuantitatif ya. Kalau datanya kualitatif hanya 2, menggunakan pie chart dan bar chart, oke? Nah, untuk pie chart, nah bentuk dari pie chart itu seperti ini ya. Ini 3 dimensinya. Kalau 2 dimensi itu bulat saja. Nah, pie chart itu ini sama juga atau dikenal juga dengan nama diagram kue ya. Nah, pie chart ini digunakan untuk menampilkan data kualitatif atau data kategori, khususnya untuk data dengan skala nominal. Nominal ya, maksud nominal di sini adalah dia berupa kategori seperti gender atau jenis kelamin tadi, atau agama. Itu contohnya. Nah, itu data nominal namanya. Jadi data nominal ini adalah skala data
yang antara satu kategori dengan kategori yang lain itu hanya sebagai pembeda ya. Nah, itu yang nominal. Nanti ada juga yang ordinal, oke? Saya jelaskan pakai pen. Sebelumnya saya jelaskan dulu ya. Jadi, tadi kita belajar tentang data kualitatif dan kuantitatif. Kalau kualitatif itu tidak dalam bentuk angka, tidak angka, ya bentuknya kategori. Kalau kualitatif bentuknya angka, bentuknya numerik, ya bentuk datanya ya. Nah, sedangkan untuk yang kategori ini atau yang kualitatif, itu nanti skala datanya dibagi jadi dua. Jadi ada nominal, ada ordinal ya. Sedangkan kalau untuk angka atau kuantitatif itu ada skala interval, ada rasio. Saya mau jelaskan dulu biar kalian tahu pada saat kapan kalian menggunakan konsep, pada saat kapan menggunakan konsep ya, biar jelas. Nah, saya jelaskan dulu nominal dan ordinal, interval dan rasio, perbedaannya apa. Oke? Saya pindah ke whiteboard dulu sebentar. Tadi saya sudah menjelaskan data itu ada dua jenis data, kualitatif dan kuantitatif. Oke. Nah, kalau kualitatif nanti ada dua, nominal dan ordinal. Sedangkan kuantitatif ada interval dan rasio. Nah, saya jelaskan tentang yang nominal. Nah, data nominal itu adalah data yang berbentuk kategorik ya. Data kategorik atau data yang tidak berbentuk angka. Selain dia berbentuk kategori, antara kategori dengan antara satu kategori dengan kategori yang lain, hanya pembeda. Contohnya apa? Tadi seperti gender. Gender atau jenis kelamin itu kan ada dua, laki-laki, perempuan ya. Berarti dia dalam bentuk kategori. Kategori laki-laki, kategori perempuan. Dia dalam bentuk, tidak dalam bentuk angka. Tetapi antara kategori laki-laki dengan kategori perempuan,
Dua-duanya ini hanya sebagai pembeda saja. Pembeda antara gender laki-laki dan gender perempuan. Itu poinnya. Hanya sebagai pembeda. Contoh yang lain seperti agama tadi. Agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Protestan. Antara agama satu dengan agama yang lain, ini kan bentuk datanya berarti kategori ya, tidak dalam bentuk angka. Antara agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dan Protestan, ini hanya membedakan antara agama yang dianut saja. Hanya ini juga sebagai kategori satu dengan kategori yang lain sebagai pembeda. Itu. Ya. Nah, kalau kalian bicara tentang ordinal, nah ordinal dan nominal itu kan sama-sama kualitatif bentuknya. Apa sih bedanya kalau yang ordinal? Kalau kalian bicara tentang skala data ordinal, nah selain dia berarti datanya dalam bentuk kategori ya. Antara kategori yang satu dengan kategori yang lain sebagai pembeda, tetapi dia dapat diurutkan. Tapi kategori yang satu dengan yang lain dapat diurutkan, dapat di-ranking. Jadi dia dapat di-ranking atau diurutkan. Sedangkan kalau nominal dia tidak dapat di-ranking, dia hanya sebagai pembeda saja. Tapi kalau di ordinal selain dia sebagai pembeda, dia dapat diurutkan atau di-ranking. Contohnya, saya masuk ke sini dulu ya, baru masuk ke pie chart biar kalian paham nanti. Oke. Contohnya untuk yang ordinal itu apa? Saya masuk ke sini. Contoh untuk yang ordinal, contohnya adalah tadi, salah satunya adalah tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan kan tadi dari SD, SMP, SMA, S1, S2. Nah, tingkat pendidikan ini kan tadi masuk ke dalam data kualitatif. Kenapa? Karena datanya dalam bentuk SD, SMP, SMA, S1, S2. Jadi tidak dalam bentuk angka dia. Jadi dalam bentuk kategori. Nah, jadi antara kategori satu dengan kategori yang lain seperti SD, SMP, SMA, S1, S2 itu kan hanya membedakan tingkat pendidikan seseorang kan. Nah, tapi untuk tingkat pendidikan kalian bisa mengurutkan, kalian bisa meranking yang manakah tingkat pendidikan paling rendah sampai dengan yang paling tinggi. Nah, kalau sudah bisa kalian urutkan, itu artinya data itu merupakan data ordinal. Kalau tidak dapat di ranking dia, berarti dia masuk ke dalam data atau golongan data nominal. Oke. Nah, untuk interval dan rasio nanti saya jelaskan ya. Saya jelaskan yang ordinal dan nominal terlebih dahulu. Karena memang butuhnya di pie chart ya. Saya balik ke slide ini. Saya hapus terlebih dahulu. Nah, untuk pie chart ini digunakan untuk menampilkan data kategori atau kualitatif, tapi datanya hanya khusus yang nominal. Berarti
Pie chart ini hanya bisa digunakan untuk menyajikan data, contohnya seperti yang tadi adalah gender, agama, bisa menggunakan pie chart. Gender, agama, warna, itu bisa menggunakan pie chart. Tapi kalau misalkan data kalian sudah dalam bentuk tingkat pendidikan, terus kepuasan pelanggan, itu kan dalam bentuk kategori juga dia, tapi dia golongan ordinal karena dia dapat di antara kategori yang satu dengan kategori yang lain, kalian bisa urutkan dari yang paling kecil sampai yang paling besar, dari tingkat level yang paling rendah sampai yang tinggi, atau yang yang tidak puas sampai sangat puas. Seperti itu bisa diurutkan dia, itu yang ordinal ya. Nah, jadi pie chart ini khusus yang nominal. Nah, untuk pie chart dia menunjukkan distribusi data dalam bentuk kelompok. Jadi dalam bentuk kelompok. Total seluruhnya untuk pie chart itu 100% ya. Nah, untuk penyajian dari pie chart, ini bisa dalam bentuk persentase, bisa dalam bentuk jumlah. Kalian bisa lihat ini ada angka 2,10%, 1,5%, 1,5%, 4,19%. Jadi yang 4 ini adalah jumlah, yang di belakangnya ini adalah persennya, persentasenya ya. Nah, ini adalah data agama tadi, saya buat pie chart-nya. Agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha dibuat pie chart-nya bentuknya seperti ini. Ya. Ini 3D pie chart ya. Nah, ini juga ini adalah gender atau jenis kelamin atau seks tadi kan ada dua, ada laki-laki dan perempuan. Ini bentuk dari pie chart-nya. Saya buat pie chart-nya karena kebetulan memang jenis kelamin itu kan masuk ke dalam data nominal tadi ya. Di antara kategori yang satu dengan kategori yang lain tidak dapat diurutkan. Saya next untuk bar chart. Nah, sedangkan kalau kalian menggunakan bar chart, dia bisa digunakan baik untuk data nominal maupun ordinal. Asalkan dia dalam bentuk kategori datanya, dia bisa menggunakan bar chart. Jadi, kalau misalnya kalian pengen menyajikan data kalian itu skala datanya adalah data nominal ataupun ordinal, berarti kalian bisa menggunakan bar chart dua-duanya ya. Jadi bar chart ini bisa untuk data nominal, bisa untuk data ordinal. Nah, untuk penyajiannya, untuk bar chart ini, dia juga bisa disajikan dari tabel kontingensi atau tabel ringkasan data atau tabel cross tabulasi tadi. Cross tabulasi tadi juga bisa. Jadi bar chart ini bisa digunakan untuk menyajikan data dari tabel cross tabulasi atau tabulasi silang tadi. Nah, ini adalah contoh untuk bar chart atau diagram batang. Ini untuk laki-laki atau jenis kelamin tadi, laki-laki dan perempuan. Kalian lihat, ini adalah laki-laki, ini adalah perempuan. Total laki-laki jumlahnya ada 9 orang, perempuan ada 12 orang ya. Nah, ini adalah gabungan dari beberapa variabel, beberapa data. Tapi dia tidak menggabungkan atau melihat distribusi dari dua data tersebut atau membuat hubungan dari dua data tersebut. Dia sebenarnya hanya menggabungkan diagram batangnya saja dalam bentuk satu tabel, ya, dalam bentuk satu grafik. Sorry. Ini adalah data tinggi badan berdasarkan jenis kelamin. Ini tinggi badan anak laki-laki, tinggi badan anak perempuan. Ini berat badan anak laki-laki, ini berat badan anak perempuan ya. Nah, yang ketiga ini adalah bar chart untuk tabel tabulasi silang tadi, yaitu gabungan antara gender dan agama tadi ya. Ini bisa dibuat seperti ini. Tapi ini adalah batangnya itu kayak gini dia, bukan tegak ke atas tapi ke samping tegak ini ya. Boleh
Jadi barbel itu boleh tegaknya ke atas, boleh ke samping, tidak masalah. Untuk yang ketiga ini, oke. Nah, next untuk penyajian data kuantitatif. Kalau yang tadi saya menjelaskan untuk penyajian data kualitatif, di mana untuk menyajikan data kualitatif, kalau dalam bentuk tabel, bisa menggunakan tabel frekuensi, bisa menggunakan tabel tabulasi silang atau cross tabulasi. Sedangkan untuk grafiknya bisa menggunakan bar chart dan pie chart. Nah, kalau data kalian itu adalah data kuantitatif, nah kalau ingin menggunakan atau menyajikan data dalam bentuk tabel, kalian bisa menggunakan yang namanya tabel distribusi frekuensi. Sedangkan kalau dalam bentuk grafik atau gambar, kalau data kalian kuantitatif bisa menggunakan histogram ataupun poligon ataupun scatter plot, bisa menggunakan scatter plot juga. Cuman bedanya kalau scatter plot itu digunakan untuk melihat hubungan dari dua data ya. Nah, saya bahas tentang tabel distribusi frekuensi ya. Kita lanjut ke tabel distribusi frekuensi. Jadi tabel distribusi frekuensi ini bentuknya seperti ini bentuknya. Jadi dia terdiri dari tabel frekuensi itu terdiri dari dua kolom. Yang pertama ini adalah kolom untuk intervalnya. Jadi tabel distribusi frekuensi itu adalah tabel yang sudah dalam bentuk kelompok, di mana dikelompokkan berdasarkan interval-intervalnya ya. Ini bentuknya. Ini adalah kolom interval dari nilai statistik. Ini adalah data untuk nilai statistik ya. Nah, ini adalah frekuensinya. Jadi ada dua. Dia terdiri dari dua. Saya jelaskan apa komponen yang di dalamnya ya. Nah, untuk tabel frekuensi, nah ini adalah interval-interval. Kalau kalian lihat ini kan selang 31 sampai 40, nilai statistika 41 sampai 50, 51 sampai 60, 61 sampai 70, 71 sampai 80, 81 sampai 90, 91 sampai 100. Itu selang-selangnya, itu interval-intervalnya. Nah, untuk interval nilai statistik, ini kan terdiri dari dua ya, selang. Nah, yang di depan ini, yang merah yang pertama, saya lingkar yang pertama ini dinamakan dengan ujung bawah interval. Oke, saya kenakan dulu komponennya ya. Ini adalah ujung bawah interval. Sedangkan yang bagian kanannya ini adalah ujung atas interval. Istilahnya ya, ini ujung bawah interval, ini ujung atas interval. Nah, jarak atau selisih antara ujung bawah interval kelas pertama dengan kelas kedua, selisihnya itu dikenal dengan panjang kelas. Jadi sebenarnya tidak hanya ujung bawah pertama dengan yang kedua ya, dia seterusnya. Ujung bawah pertama dengan yang kedua, ujung bawah kedua dengan ketiga, ujung bawah ketiga dengan keempat, ujung bawah keempat dengan kelima, ujung bawah kelima dan keenam. Itu selisihnya itu sama semua setiap kelas. Nah, selisih antara ujung bawah ini, ujung bawah kelas interval ini dengan yang setelahnya, begitu juga dengan yang lain, itu dikenal dengan panjang kelas. Selisihnya itu setiap level kelas itu sama. Ya, itu dinamakan panjang kelas. Ya. Udah tahu ujung bawah yang mana, ujung atas yang mana, panjang kelas yang mana, frekuensi yang mana. Saya ajarkan bagaimana langkah-langkah membentuk data dari data yang biasa. Data itu kan sebenarnya data. Kalian punya data berat badan banyak, itu datanya 40 orang atau 30 orang. Nah,
30 orang itu bisa kalian buat tabel distribusi frekuensinya data 30 orang. Sehingga data kalian lebih singkat, lebih efisien, dan lebih bagus tampilannya. Nah, langkah-langkahnya membuat tabel distribusi frekuensi ini yang pertama adalah ini. Yang pertama, tentukan rentang atau jangkauannya. Itu tahapan pertama. Jadi membentuk tabel distribusi frekuensi seperti ini. Kenapa kok bisa sampai seperti ini bentuk tabelnya? Itu langkah-langkahnya seperti ini. Yang pertama, tentukan rentang atau jangkauannya. Nah, untuk menentukan rentang atau jangkauan, di sini saya simbolkan dengan R besar ya. Itu cukup kalian mengurangkan data terbesar kalian, atau data kalian nggak punya nilai terbesar, punya nilai terkecil ya. Kalian kurangkan saja data terbesar dikurang dengan data terkecil. Nah, itu tahapan pertama. Tahapan kedua, tentukan banyaknya kelas interval. Di sini saya simbolkan sebagai B kecil. Ini hanya pemisalan saya ya. Kalau misalnya ada buku dengan simbol yang berbeda, itu is okay, tidak apa-apa. Nah, mencari banyak kelas interval itu formulanya dengan ini. B itu sama dengan 1 plus 3,3 log N. Itu caranya. Nah, ini biasanya nilai B itu antara 5 dan 20 ya. Jadi, misalkan N ini adalah jumlah data ya. Nah, misalkan N-nya adalah saya jelaskan cara mencarinya. Misalkan N itu adalah 10, maka untuk mencari nilai B itu 1 plus 3,3 log 10. Itu caranya. Nah, kalian berarti hitung dulu. Log 10 berapa, kalian kalikan 3,3. Terakhir baru kalian jumlahkan dengan 1. Jangan 1 ditambah 3,3, itu salah cara menjumlahkan. Jadi kalian kalikan dulu, cari dulu 3,3 log 10 ini berapa nilainya. 3,3 dikali log 10, baru kalian tambahkan 1. Itu nilai B. Oke. Nah, tahapan ketiga, kalian tentukan panjang kelas. Tadi kalian sudah saya jelaskan panjang kelas di slide sebelumnya, itu adalah selisih antara ujung bawah kelas interval di level tersebut dengan di level setelahnya ya. Nah, yang tahapan awal ini sebenarnya panjang kelas kalian tentukan terlebih dahulu, nanti baru kalian bisa cari level-level selanjutnya. Dan tentukan panjang kelas yang pertama dulu. Panjang kelas itu formulanya adalah hasil dari tahapan pertama kalian bagi dengan hasil pada tahapan kedua, atau range-nya kalian bagi dengan banyak kelas, itulah panjang kelas. Dan di sini saya simbolkan dengan P ya. Nah, ini formulanya. Oke, nanti saya berikan contoh. Nah, di sini saya buat catatan, kalian ingat ini catatannya penting banget. Panjang kelas itu tergantung pada satuan data. Maksud satuan data itu seperti apa? Data itu kan macam-macam. Ada datanya dalam bentuk satuan seperti 31, 30, kan tidak ada desimal di data tersebut. Nah, kalau datanya dalam bentuk satuan atau tanpa desimal datanya, maka harga P atau nilai P atau panjang kelas itu juga menggunakan nilai satuan bentuknya. Karena hasil dari P itu kan adalah pembagian dari R dibagi B. Itu hasilnya itu desimal nilainya. Jadi panjang kelas itu kalau diambil dari R dibagi B itu nilainya desimal. Jadi dia tidak satuan hasil dari panjang kelas kalau kita cari dari formula itu. Nah, jadi makanya di sini ada ketentuannya, saya buat catatannya. Kalau misalnya datanya dalam bentuk satuan,
tidak ada desimal, datanya tidak ada koma, maka panjang kelasnya kalian gunakan juga dalam bentuk satuan. Nah, poinnya di sini ya. Ini. Jadi kalau datanya satuan, maka panjang kelasnya juga satuan. Tapi jika datanya berbentuk satu desimal di sini, maka P-nya juga diambil satu desimal. Begitu seterusnya. Kalau dia bentuk datanya 2 desimal, maka panjang kelasnya juga diambil 2 desimal. Ya, itu catatan penting ya. Nah, kebetulan untuk data untuk contoh data yang di sini, kebetulan datanya memang data satuan ya. Nah, contohnya, misalkan R dibagi B itu didapatkan 9,14. Berarti kan dalam bentuk desimal nilai P-nya yang kita dapatkan dari formula ini. Dari formula ini, nilai panjang kelas itu adalah 9,14. Maka karena data kita dalam bentuk satuan, maka kita bisa ambil panjang kelas itu dengan nilai 9 atau 10. Oke, bisa 9 atau 10. Pembulatannya itu nanti tergantung kebutuhan. Kalian bisa membulatkan ke bawah, bisa membulatkan ke atas. Oke. Yang penting tidak ada setelah terbentuk tabel distribusi frekuensi yang seperti ini, tidak ada data yang di luar frekuensi ini. Yang penting itu. Tidak ada data yang di luar level paling bawah. Ini kan level paling terakhir kan 91 sampai 100. Tidak ada data yang di luar ini. Itu tabel frekuensinya benar semua. Oke. Yang penting tahapan-tahapannya seperti yang tadi udah benar. Oke, saya lanjut. Ini tahapan ketiga. Kita lanjut tahapan keempatnya. Setelah kita tentukan panjang kelas, tahapan keempatnya adalah kalian memilih ujung bawah interval pertama. Nah, tadi masih ingat ya ujung bawah itu yang mana? Ujung bawah itu adalah, saya balik ke slide yang ini. Ujung bawah itu yang ini. Ya. Nah, tahapan keempat itu menentukan ujung bawah yang pertama ini berapa. Itu yang kita lakukan. Jadi tentukan ujung bawah yang pertama ini berapa nilainya. Nah, untuk menentukan ujung bawah interval yang pertama, itu bisa kalian ambil dari nilai data terkecil atau nilai yang kecil dari data terkecil tersebut. Jadi misalkan data kalian yang paling kecil itu adalah nilainya 31. Maka kalian bisa mengambil nilai 31 di ujung bawah interval yang pertama ini atau lebih kecil dari angka 31-nya. Jadi data yang paling kecilnya misalnya 31, kalian boleh ngambil 31 atau lebih kecil dari 31. Tidak boleh lebih besar dari 31 ya. Kalau lebih besar dari 31 berarti ada data yang di luar tabel jatuhnya nanti. Oke. Nah, ini tahapan keempat. Tahapan kelima, setelah ujung bawah interval pertama didapatkan, maka kalian sudah bisa menentukan yang namanya ujung bawah interval berikutnya. Dengan cara apa? Sebelum masuk ke yang tahapan 5 ya. Kalau misalkan kalian sudah bertemu dengan ujung bawah yang pertama, nilainya berapa? Nilainya berapa? Misalnya 31. Maka untuk nilai ujung bawah yang kedua, ujung bawah yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ini sudah bisa kalian cari. Dengan cara apa? Menjumlahkan ujung bawah kelas interval pertama dengan panjang kelasnya. Kita sudah dapat panjang kelas tadi. Maka didapatkan ujung bawah yang kedua. Nah, yang kedua ditambahkan dengan panjang kelas, didapatkan ujung bawah yang ketiga. Untuk ujung level yang keempat, kalian tinggal menjumlahkan
ujung bawah interval kelas ketiga dengan panjang kelas. Ini dengan panjang kelas, dapatkan yang di bawahnya dengan panjang kelas, dapatkan yang di bawah. Seperti itu ya. Oke. Sebentar, ada yang masuk. Nah, itu tahapan keempatnya ya. Nah, selanjutnya kalian setelah ujung bawahnya terisi semua, maka yang kalian lakukan adalah mencari ujung atasnya lagi. Jadi kalau yang ujung bawahnya udah terisi semua, yang ini masih kosong. Maka yang kalian lakukan adalah mencari ujung atasnya. Nah, untuk mencari ujung atas, itu bisa kalian gunakan di tahapan kelima ini. Ya. Ujung atas interval untuk penentuannya juga tergantung dari satuan data ya. Tadi panjang kelas kan tergantung dari satuan data. Nah, sedangkan untuk ujung atas interval juga harus berdasarkan kepada satuan data juga. Jika datanya dalam bentuk satuan, maka untuk ujung atas interval kalian bisa menggunakan atau menghitungnya dengan mengurangkan ujung bawah interval kelas setelahnya dikurang 1. Gitu. Maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini. Ini kan awalnya tidak ada ya, yang ujung atas ini kan tidak ada. Nah, yang ujung bawah kan udah terisi semua. Nah, jadi kalau mencari ujung atas, yang kelas ini, yang kita cari. Ini kita cari yang ini ya. Nah, kalian tinggal mengurangkan ujung bawah interval setelah yang ini, berarti interval kedua. Kalau dia dalam bentuk satuan, kalian tinggal mengurangkan dengan 1. Itulah ujung atas interval kelas sebelumnya. Jadi selisihnya antara ini dengan ini itu 1 semua. Itu 1 semua. Kalau dalam bentuk satuan itu selisihnya 1. Tapi kalau dia dalam bentuk desimal, misalnya 1 desimal, maka selisih antara ujung sini dengan yang ini itu 0,1. Kalau dia datanya 1 desimal. Kalau datanya 2 desimal gimana? Sama. Kalau dia 2 desimal maka selisih antara ujung bawah dengan ujung atas ini itu adalah 0,01. Ini untuk yang datanya 2 desimal. Begitu seterusnya. Paham ya? Jadi bentuknya seperti apa? Nah, coba kita clear dulu semua. Ya, jadi 2 desimal bentuknya dikurang 0,1, begitu seterusnya ya, begitu seterusnya. Nah, biar lebih jelas saya berikan contoh. Saya punya data bobot 60 mahasiswa. Jadi ada 60 mahasiswa, saya ukur bobot berat badannya. Nah, untuk nilainya diabaikan aja ya, karena di sini ada bobot yang paling rendah itu 10, tapi kalian abaikan saja. Untuk realnya, maksud saya makna realnya diabaikan saja ya, karena nggak mungkin berat badan untuk mahasiswa itu 10, itu nggak mungkin, 32 itu nggak mungkin ya, atau 20-an itu nggak mungkin, tapi abaikan saja untuk datanya. Nah, saya punya 60 mahasiswa di sini. Saya ingin buat tabel distribusi frekuensinya. Oke. Nah, di mana langkah-langkahnya tadi seperti yang sudah saya ajarkan. Yang pertama, tentukan jangkauan atau rentangnya. Yang kedua, tentukan banyak kelasnya. Yang ketiga, tentukan panjang kelas. Ya. Yang keempat, tentukan ujung bawah interval. Yang kelima, tentukan ujung atas interval.
Kita coba. Untuk data yang ini, langkah yang pertama adalah mencari nilai range, di mana nilai range itu adalah data terbesar tadi dikurang data terkecil. Dari 60 mahasiswa ini, kalian cek data terbesarnya berapa, data terkecil berapa. Nah, kalau dari semua data, kalau kita teliti satu-satu, itu data terbesarnya adalah 98 yang ini. Ya, ini adalah data terbesarnya. Sedangkan data terkecilnya adalah 10. Sehingga untuk range-nya atau nilai jangkauan itu 98 dikurang 10. Didapatkan nilainya adalah 88. Tahapan kedua tadi yang harus kita cari adalah tentukan banyak kelas intervalnya. Nah, banyak kelas interval tadi kita gunakan dengan formula yang menggunakan log tadi. Ya, B sama dengan 1 plus 3,3 log N. Nah, di sini N-nya berapa? N-nya 60 karena N ini adalah jumlah datanya. Hanya di sini 60 N-nya. Nah, 1 plus 3,3 log N atau log 60 itu didapatkan, kalian boleh menggunakan kalkulator, itu nilainya adalah 6,78. Karena ini dalam bentuk desimal, saya bulatkan ke 7 dia dulu. Di awal ini tidak apa-apa, mau bulatkan ke 7 dulu, nggak masalah. Nanti kalau misalnya tidak ada di dalam hasil akhir tabel distribusi frekuensinya ada yang keliru atau ada data yang di luar tabel, atau ada frekuensi yang 0, kalian bisa merubah lagi dari langkah-langkah ini ya. Oke. Nah, di sini saya buatkan ke 7 di sini. Nah, tahapan yang ketiga, kita lanjutkan tahapan ketiga yaitu mencari panjang kelas. Dari panjang kelas yaitu P, R dibagi B. Nah, didapatkan nilainya adalah 2,57. Nah, tadi untuk panjang kelas tadi ada ketentuan ya. Kalau datanya satuan, maka panjang kelas itu juga satuan. Kalau dia desimal, satu desimal, maka panjang kelasnya juga satu desimal. Kebetulan data kita semua kan dalam bentuk satuan semua, tidak ada yang desimal di sini. Maka untuk panjang kelas kita bulatkan ke 13. Nah, di awal ini saya tetapkan ke 13, tapi kalau misalnya ada perubahan nanti bisa kalian buatkan ke 12, nanti sesuai dengan kebutuhan dan hasilnya ya. Nah, tahapan keempat, kita lanjutkan untuk menentukan ujung bawah interval yang pertama. Nah, ujung bawah interval yang pertama tadi bisa menggunakan data yang terkecil atau lebih kecil dari data terkecil tersebut ya. Kebetulan data terkecil di sini adalah 10. Nah, saya tentukan di sini di awal dulu bahwa untuk ujung bawah interval pertama itu dengan nilai 10. Oke, kita coba masuk ke sini dulu. Nah, ini dia. Nah, jadi data ini saya buat di sini juga boleh, nanti baru ke sana. Biar enak ya. Ini intervalnya, ini frekuensinya. Nah, tadi R-nya sudah ada, B-nya udah ada, banyak kelasnya ada 7, berarti kalian sediakan 7 tempat di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 tempat. Karena banyak kelasnya kan 7. Panjang kelasnya 13 tadi ya. 13, kita udah tahu 13. Ujung bawah interval pertamanya kita tentukan dengan nilai data terkecil. Data terkecil kan tadi 10. Nah, di sini berarti yang pertama kita isi 10. Nah, ujung bawah interval pertama berarti yang ini. Ya. Ujung bawah interval pertama ini. Ini yang kalian tentukan. Nah, kalau sudah dapat ujung bawah interval pertama, sudah ada panjang kelas, maka untuk ujung bawah interval kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh itu sudah bisa kalian cari. Tinggal tambahkan dengan panjang kelas. Panjang kelas di sini 13. Berarti
kita tambah 13, berarti di sini 23, ditambah 13, di sini 36 ya, ditambah 13, dulu, harus ya. Satu tiga, terus dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini tambah 13 setengah. Ya. 36 tambah 13, 49, 49 tambah 13, 62. 62, tambah 13, 75, 75. tambah 13, 88. oke. Oke, selanjutnya baru kita masuk ke tahapan yang kelima, menentukan ujung atasnya. Nah, di mana ujung atas tadi bisa kita cari, yang di sini yang kita cari lagi ya. Nah, karena ini kan kosong semua. Nah, caranya tadi tergantung satuan data juga ya. Kalau dia datanya satuan, maka selisihnya 1. Kalau dia desimal 1 angka, selisihnya 0,1. Kalau desimal 2 angka, 0,01, dan seterusnya boleh. Tergantung datanya nanti. Nah, sekarang kalau karena datanya satuan, maka selisihnya 1 di sini. Ya. 23 selisih 1 atau dikurangkan 1 berarti isinya adalah 22. Berarti di sini ujung atas interval pertama itu 22. Yang berikutnya ini adalah 35. Di sini adalah 48, 61, 74, 87, yang terakhir ini adalah 100. Ya, saya hapus dulu yang ini biar bagus. Biar bagus kelihatan. Nah, selisihnya kan 1, berarti di sini 22, 35, 48, 61, 74, 87 di sini. Oke. Gimana dapat 100? Kalian tahu ya. Selisih dari jarak dari intervalnya itu kan 10 sampai 22 itu kan 12 selisihnya. Berarti yang terakhir tinggal 88 tambah 12. Jadi makanya di sini 100. Oke. Nah, sudah dapat itu intervalnya sudah terisi. Nah, tahapan terakhir yang kalian cari adalah untuk mengisi yang ini. Mengisi yang ini gimana? Tinggal hitung aja datanya. Tinggal menghitung datanya. Data interval atau data bobot antara 10 sampai 22 itu berapa orang? 10 sampai 22 tinggal kalian hitung. 10, 17, 15. Kalian tally tiap 60 datanya ya. Jadi kalian lihat di datanya semua berapakah jumlah anak yang memiliki berat badan antara 10 sampai 22. 10-nya masuk. 10 sampai 22 itu berapa orang? Di sini ada 3 orang, berarti di sini 3. 23 sampai 35 berapa orang? Nah, 1, 2, 3, 4. Di sini saya bedakan dengan warna ya. Di sini ada 4 orang. Jadi jumlahnya di sini. Frekuensi itu kan jumlah. 36 sampai 48. 36 sampai 48. Nah, saya buatnya di sini. 35, 42. Nggak terlalu berbeda birunya ya. Kalau dari komputer itu biasanya jelas. Saya pakai handphone.
Ini 48. Jadi ada berapa orang? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5. Nah, begitu seterusnya. Sehingga kalau kalian tally sampai data ke-60-nya, itu datanya jadi seperti ini. Dapatnya seperti ini. Nah, ini ya. Ini bentuk dari tabel distribusi frekuensi 60 bobot mahasiswa. Nah, jangan lupa kalau tabel frekuensi itu ada baris jumlah di paling bawahnya. Oke, ini selalu ada. Oke. Saya istirahat 1 menit sebentar ya. Oke, saya lanjut. Saya lanjut dengan histogram ya. Tadi kan sudah belajar bagaimana mencari tabel distribusi frekuensi. Sekarang saya lanjut ke histogram, di mana histogram ini adalah salah satu bentuk gambar atau grafik kalau data kalian kuantitatif atau dalam bentuk angka ya. Nah, untuk histogram, sebenarnya histogram ini itu adalah grafik dari sebaran frekuensi sebenarnya ya. Jadi kalau kalian membentuk yang namanya histogram, pasti sebelumnya kalian harus menyediakan yang namanya tabel distribusi frekuensinya dulu. Jadi kalau sudah bicara tentang histogram, tidak lepas jauh-jauh dari yang namanya tabel distribusi frekuensi. Jadi kalau mau bentuk histogram, itu harus ada tersedia tabel distribusi frekuensinya. Nah, ini. Oke. Jadi harus buat tabel distribusi frekuensi. Nah, untuk histogram sendiri, untuk distribusinya bisa dalam bentuk frekuensi, bisa dalam bentuk frekuensi relatif. Frekuensi relatif ini maksudnya adalah dalam bentuk persentase ya. Jadi frekuensi relatif itu maksudnya adalah persentase. Yang relatif. Ya. Nah, histogram ini kegunaannya itu ada 3. Yang pertama, untuk melihat ukuran penyebaran dan ukuran pemusatan dari data. Jadi dari histogram, kalian bisa melihat ukuran penyebaran dan ukuran pemusatan data. Dari histogram, kalian bisa mendeteksi atau melihat adakah data dengan karakteristik aneh tadi. Tadi kan saya ada menjelaskan tentang data dengan karakteristik aneh. Data dengan karakteristik aneh itu juga dikenal dengan outlier ya. Tadi kan saya sudah menjelaskan di slide sebelumnya, data dengan karakteristik aneh itu maksudnya apa? Saya sudah contohkan ya, seperti yang tadi. Nah,
Kalau misalkan kalian menggunakan histogram, kalian bisa mendeteksi di awalnya apakah data kalian itu mengandung atau ada data yang dengan karakteristik aneh atau tidak. Atau apakah data kalian mengandung namanya data outlier atau tidak. Data dengan karakteristik aneh itu juga dikenal dengan outlier. Atau dikenal juga dengan data ekstrim nanti. Jadi ada beberapa istilah itu sama sebenarnya. Data dengan karakteristik aneh. Ya. Yang ketiga, penggunaan dari histogram. Dengan menggunakan histogram, kalian dapat mendeteksi apakah di data kalian terdapat bimodus atau tidak. Bimodus itu artinya modusnya ada dua. Ya. Modus dari data. Nah, bentuk histogram perbedaannya dengan diagram batang. Ini bedanya ya. Nah, ini perbedaan antara histogram dengan diagram batang atau bar chart. Yang sebelah kiri ini adalah bar chart. Nah, dia dalam bentuk sama-sama batang ini ya, tapi dia berbeda. Kalau diagram batang, antara batang yang satu dengan batang yang lain itu ada pemisah. Kalian lihat ada pemisah. Nih, dia ada pemisah. Tetapi kalau di histogram antara batang yang satu dengan batang yang lain itu tidak ada pemisah. Nah, histogram ini juga bisa dalam bentuk 3D ya, 3 dimensi, bisa juga, ada juga yang menyediakan 3 dimensi. Itu biasanya tools dalam statistik, itu biasanya dalam software, bisa dalam bentuk SPSS atau Minitab atau program-program R seperti itu. Dia bisa mengeluarkan yang bentuk 3D seperti ini. Ya, untuk ini. Kalau yang ini bukan 3D ya. Nah, ini bentuk histogram. Bentar ya. Bentar saya silent sebentar. Oke, maaf ya, saya ada panggilan. Tes. Ngomong ya.
Oke. Saya lanjut ya. Nah, ini perbedaan antara histogram dan diagram batang atau bar chart ya. Jadi di sini antara batang yang satu dengan batang yang lain tidak ada perbedaan, tidak ada jarak pemisah. Nah, ini ada dua histogram yang berbeda. Ini data yang pertama, ini data yang kedua. Kalau kalian lihat, ini sebaran datanya berbeda dua-duanya. Satu sebaran datanya kecil, yang dua sebaran datanya lebih besar daripada yang pertama. Nah, tadi manfaat dari histogram atau kegunaan dari histogram itu tadi ada tiga. Yang pertama, melihat yang seperti ini, yang sudah saya jelaskan. Melihat ukuran penyebaran dan ukuran pemusatan data. Yang kedua, adanya datanya, apakah mengandung outlier atau tidak. Apakah data kita mengandung data dengan karakteristik aneh atau tidak. Yang ketiga, mendeteksi adanya terjadi bimodus atau tidak ya. Nah, ini saya ilustrasikan di dalam bentuk 4 gambar ini, memanfaat dari si histogramnya. Tadi yang pertama untuk melihat ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran data. Nah, kalau kalian lihat, ini ada dua data. Nah, kalau ukuran penyebaran atau ukuran pemusatan, kalau kalian masih ingat, kurang paham ya, kalau anak pertambangan itu dia background-nya, background kalian IPA, IPS, atau SMK ya? Gimana? Background sekolah kalian di SMA dulu apa? Halo? Atau sekolah khusus SMK atau gimana? IPA, Bu. Oh, IPA. Oke, semuanya IPA ya. Kalau IPA saya lebih gampang sebenarnya jelasinnya. Karena kalian sudah terlatih dengan hal-hal yang seperti ini ya. Oke, nah kalau misalkan saya lanjut, kalau kalian misalkan punya data, ini ada data 1 dan data 2. Nah, kalau kalian masih ingat belajar dulu di ukuran pemusatan, kalian masih ingat kalian menghitung X bar, rata-rata, nilai varian, nilai simpangan baku. Nah, dulu pasti sudah pernah belajar di SMA ya. Nah, untuk ukuran pemusatan, nah kalau kalian punya histogram seperti ini data 1, ini data 2, ukuran pemusatan itu seperti apa? Seperti rata-rata, median, modus, itu masuk ke ukuran pemusatan ya. Nah, untuk rata-rata, modus, median, nah kalau kalian lihat antara data 1, histogram data 1 dengan data 2, nah itu relatif sama ukuran pemusatannya. Dia berpusat di mana? Kalau kalian lihat itu, dia berpusat di sini untuk data 1. Sebentar, saya. Di sini berpusatnya. Yang ini juga sekitaran ini. Kalau kalian lihat data 2-nya, antara 0 juga. 0, min 2, 2. Di data yang kedua juga datanya antara min 2 sampai 2 untuk ukuran pemusatannya. Nah, sedangkan kalau untuk penyebaran itu relatif beda. Kalau kalian lihat ukuran penyebaran, lihat saja lebar dari ini yang di bawah ini, lebar dari datanya. Untuk data 1 itu lebarnya lebih kecil daripada data 2. Nah, ukuran penyebaran dilihatnya dari sini. Makanya dia relatif berbeda untuk ukuran penyebarannya. Jadi dari histogram ini kalian sudah bisa menebak secara gambar ya. Kalian sudah bisa menentukan kira-kira ukuran pemusatannya itu berada di antara berapa sampai berapa. Apakah dua data ini, kalian bisa mencari juga apakah dua data ini ukuran pemusatannya sama atau tidak, ukuran penyebarannya sama atau tidak. Nah, kalau dari dua data ini, kalian bisa melihat kalau untuk ukuran pemusatannya relatif sama ya. Sedangkan kalau untuk ukuran penyebarannya itu berbeda. Kalian tinggal lihat lebar dari histogram.
Nah, coba lihat lebar dari histogram antara data 1 untuk gambar yang sebelah kanannya. Antara data 1 dengan data 3 itu hampir sama ya, ukuran penyebarannya. Tapi untuk ukuran pemusatan dia berbeda. Nah, kalau di sini ukuran pemusatannya itu berada di antara, ini condongnya ke kanan ya. Nah, kalian lihat ini sekitaran sini. Tapi kalau di sini dia beradanya di antara 1 dan 2. Kalau di sini antara 0 dan 1. Makanya pemusatannya relatif berbeda untuk yang di data ke gambar histogram yang sebelah kanan. Nah, untuk yang ketiga, yang gambar merah yang di bawah, nah ini outlier. Kalian lihat kalau datanya mengandung data outlier, kecilan, dia jauh dari sebaran data. Kalau kalian lihat sebaran datanya itu semuanya berada di sini, tetapi ada satu data yang muncul di sini. Nah, kemungkinan data ini yang dikenal dengan data dengan karakteristik aneh atau kecilan. Oke. Nah, yang sebelah kanan bawah ini adalah contoh histogram dengan kondisi data yang mengandung bimodus. Ya, modusnya itu ada 2 nilainya. Oke. Nah, ini adalah histogram untuk mengukur bentuk sebaran data ya. Ini adalah histogram yang jadi histogram itu juga digunakan untuk mengukur sebaran data. Ini ada 3 sebaran data kalau kalian lihat. Ada sebaran data miring ke kiri, ada sebaran data simetris, dan ada sebaran data yang miring ke kanan. Ya, kalau kalian tarik garis lurus, ini bentuknya kan seperti lonceng ya. Ini histogram seperti lonceng sebenarnya. Kalau kalian tarik garis kurva. Assalamualaikum Ibu. Ya. Ibu maaf memotong. Jadi kelas A jam 9.30 ada UTS Minpet Ibu. Boleh minta toleransi waktu gak ya Bu? Oh, kalian kuliahnya sampai jam berapa ya sama saya? Jam 10 Bu, tapi jam 9.30 kemarin dosen Minpet Pak Untung minta keringanan waktu Bu untuk UTS. Oh ya udah, kalau begitu kita lanjutkan aja untuk slide ke-59-nya minggu depan ya. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Oke, hari ini perkuliahannya kita sampai di sini. Saya ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Waalaikumsalam. Ibu maaf saya belum absen. Belum absen? Iya, Saya juga, Bu. Bentar ya. Sebentar, saya masuk lagi karena aku masih. Siapa yang belum absen? Saya, Bu. Talita, Bu. Absen lagi lah kalau yang belum masuk ya. Nindya udah masuk? Muhammad Jovin Adam udah masuk? Ana? Tias? Sama Tias? Muhammad Rifki? Hadir, Bu. Yang udah masuk aja deh. Tadi siapa namanya?
Aulia Putri Kairani, Bu. Aulia Putri Kairani. Terus Talita, Bu. Raditya Erik, Bu. Vigo, Bu. sebentar ya. Saya cari Muhammad dulu. Rifki, Bu. Ibu. Oke, terus Aulia itu siapa lagi? Raditya Erik, Bu. Kurang jelas nih saya. Bin Fata Asidik sama Vigo halo jaringannya ya. Rizky Yudhistira, Hadir, Bu. Rizky. Tia Erik, Hadir, Bu. Pramuditya Erik. Halo, Bu. Jovin, Bu. Hadir, Bu. Fadil Wibisono, Maaf, Bu. Ya. Tadi Jovin. Jovin ada. Bu, Vigo udah, Bu. Oke, sebentar ya. Vigo Nazmiadin, Bu. Oke, itu siapa lagi? Muhammad Rifki, Bu. Muhammad Rifki, mana? Di atas, Bu, absen 4, Bu. Sebentar ya. Jovin ada. Rifki, siapa lagi? Maaf, Bu. Talita Hasna udah, Bu. Di absen. Talita Hasna, Bu. Sudah. Ada lagi? Udah nggak ada ya? Vigo sudah, Bu. Iko udah. Makasih, Bu. Ya. Ada lagi? Nggak ada kan? Oke, kalau begitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih banyak, Bu.